Tugas koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, oleh Maximus Solundu SPD, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Nagekio, NTT. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara tentang Pratap Triloka memuat 3 semboyan yakni Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tut Wuri Handayani yang secara harafiah memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan ini sesungguhnya mengilustrasikan posisi dan peran guru sebagai pemimpin yang terkait erat dengan praktik pengambilan keputusan. Jadi, filosofi yang terkandung di dalam ketiga semboyan itu menginspirasi guru, bahwa sebagai seorang pemimpin, apapun keputusan yang diambil guru, hendaknya mencerminkan perannya sesuai semboyan di atas. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan seseorang, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Hal yang sama juga terjadi pada seorang pemimpin di mana keputusan yang akan diambil oleh seorang pemimpin tentu akan mencerminkan nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Praktik percakapan coaching melalui alur tirta yang dilakukan coach bertujuan untuk memberdayakan potensi coachee agar coachee dapat menemukan solusi secara mandiri dari masalah yang dihadapinya. Berkaitan dengan materi pengambilan keputusan, praktik percakapan coaching tersebut sesungguhnya dapat diterapkan oleh seorang pemimpin dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang pemimpin akan memposisikan dirinya sebagai coach yang akan mendalami fakta-fakta suatu kasus dari pihak terkait sebelum membuat keputusan. Dengan demikian, penerapan coaching dalam proses pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin akan menghasilkan keputusan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kualitas pengambilan keputusan ditentukan juga oleh kompetensi sosial emosional yang dimiliki seseorang. Kompetensi sosial emosional yang dimiliki guru misalnya, akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, termasuk keputusan yang terkait dengan kasus dilema etika. Dalam kasus dilema etika, di mana dua nilai kebajikan saling dihadapkan, kematangan guru dalam mengelola aspek sosial emosionalnya akan menentukan kualitas keputusan yang akan diambil. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Nilai-nilai yang dimiliki seorang pendidik tersebut akan menjadi referensi atau rujukan penting ketika ia melakukan pendalaman terhadap kasus yang terkait dengan moral atau etika sehingga keputusan yang diambilnya senantiasa berbasis pada nilai kebajikan sesuai dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan meminimalisir respon dan dampak negatif terhadap keputusan tersebut serta mengurangi terjadinya konflik sehingga keputusan tersebut dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika di lingkungan kerja saya adalah adanya konflik kepentingan pribadi beberapa pihak yang menyertai suatu kasus. Namun seiring dengan perubahan paradigma bahwa pendidikan berpihak pada murid, tantangan pada kasus dilema etika dapat diatasi melalui pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang diambil hendaknya selaras dengan prinsip pengambilan keputusan di mana salah satunya adalah berpihak pada murid. Dalam konteks ini, seorang pimpinan, baik kepala sekolah maupun guru, dapat membuat keputusan yang berdampak positif terhadap pengajaran yang memerdekakan murid, misalnya melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda.
Terus, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran yang memenuhi prinsip berpihak pada murid tentu memiliki dampak positif terhadap kehidupan dan masa depan murid. Keputusan guru yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dapat membangkitkan motivasi murid untuk mengembangkan potensi-potensi yang bermanfaat untuk masa depannya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Keterampilan mengambil keputusan harus terus diasah dan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran. Untuk mampu membuat keputusan, seorang pemimpin pembelajaran hendaknya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, memahami nilai dan peran guru, memiliki visi serta memahami budaya positif. Selain itu, dalam konteks pembelajaran, seorang pemimpin juga hendaknya memahami pembelajaran berdiferensiasi, memiliki kompetensi sosial emosional, serta mampu menerapkan coaching. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang saya pahami, dilema etika apabila ada dua nilai kebajikan yang sama-sama benar, sedangkan bujukan moral bersifat benar lawan salah. 4 paradigma pengambilan keputusan yakni individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip pengambilan keputusan antara lain berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasi aturan dan berpikir berbasi rasa peduli. Adapun tahapan pengambilan keputusan yakni mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar atau salah. Prinsip pengambilan keputusan, investigasi trilema, membuat keputusan, dan tinjau kembali keputusan dan refleksikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Pengambilan keputusan sebelumnya cenderung berorientasi pada aturan sehingga kerap kali merugikan murid. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pengambilan keputusan harus memenuhi prinsip pengambilan keputusan yakni dapat dipertanggungjawabkan, berbasis pada nilai kebajikan, dan berpihak pada murid. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak dari mempelajari modul ini adalah bahwa saya dapat memahami banyak hal terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Saya dapat membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, prinsip pengambilan keputusan, dan langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Topik tentang pengambilan keputusan ini sangat penting dan membantu saya sebagai pemimpin pembelajaran dalam memahami kasus dan mengambil keputusan yang tepat sesuai prinsip dan langkah pengambilan keputusan sehingga keputusan tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sesuai nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Demikian, rangkuman koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih.